Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya mahasiswa IE 20 A1 ya, walaupun sedikit. Ya memang sedikit ya warganya di A1. Memang saya tunggu sampai dengan ya paling tidak 5 lebih kan. Tadi jam berapa tadi, jam 10-an masih baru 5 orang yang gabung. Baik, di mata kuliah riset operasi 1 ini kita masuk ke pertemuan 3. Untuk pertemuan 2 saya sudah ada rekaman videonya, nanti saya share ke, ya mungkin saya upload di Google Drive saya, nanti saya share link aksesnya. Ya, ketua kelas ya. Baik, di pertemuan 3 kita masuk ke linear programming, atau dalam bahasa Indonesianya program linear, atau ada yang menyebut programa linear gitu. Beberapa referensi dari yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Nah, apa itu program linear? Kita mungkin yang dulu ya. Ini definisi dan contohnya. Pertama definisinya dulu ya. Apa itu linear programming? Jadi kalau dalam seperti biasa di kasus-kasus di perusahaan, di pabrik, di industri, maupun di satu organisasi lembaga begitu ya, itu pasti memiliki satu masalah yang ingin dilakukan optimasi ya. Optimisasi atau optimasi ya, atau dari kata optimal gitu ya. Nah, di sini disebutkan itu ya, allocating limited resources among competing activities in a best possible way. Ini optimal itu tadi. Jadi sebenarnya dalam linear programming ini nantinya tujuannya itu mengalokasikan sumber daya baik itu mungkin sumber daya manusia, entah sumber daya alam ataupun yang lainnya, itu kan pasti ada keterbatasan nih sumber daya itu. Nah, dan mungkin ada beberapa alternatif kan, jadi among competing, jadi beberapa alternatif yang mungkin kalau dalam misal di pabrik gitu ada beberapa alternatif raw material atau bahan mentah ya, yang mungkin dari berbagai supplier. Di situ berbagai macam kualitas tentunya biasanya, dan berbagai macam harga gitu kan. Nah, di situ maka timbullah satu ide mungkin, atau ya bisa jadi bagaimana pasti perusahaan itu kan menginginkan satu keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya, tapi juga tidak mengesampingkan dari kualitasnya gitu kan. Nah, di sini tujuannya kurang lebih seperti itu dalam riset operasi, maupun lebih spesifik ke linear programming itu tadi. Jadi di sini mengalokasikan sumber daya yang terbatas ya, di antara berbagai alternatif gitu, misal supplier itu tadi, ke dalam sebuah cara yang terbaik lah, yang sebaik mungkin gitu. Nah, untuk memilih selecting the level of certain activities that compete for scarce resources that are necessary. Jadi perlu adanya memilih tadi ya, level dari
beberapa aktivitas tertentu yang tadi yang mungkin yang bersaing diantaranya tadi yang contohnya berbagai macam supplier yang berbagai macam, di situ ada berbagai macam kualitas dan berbagai macam harga. Untuk sumber daya yang scarce, untuk yang terbatas di sini tentunya begitu. Nah itu tentunya biasanya itu kan tidak selalu bahwa suatu produk yang atau barang mentah ataupun apa itu yang harganya murah itu selalu jelek gitu ya kualitasnya, dan juga tidak selalu barang yang atau produk yang mahal itu bagus kualitasnya, seperti itu kan. Nah di situ nanti mencari hal itu bagaimana supaya menengahi apa antara ya sebisa mungkin mencari yang produk itu yang bagus tapi tidak mahal, seperti itu. Kemudian how much each resource will be consumed by each activity, jadi seberapa banyak setiap sumber daya akan dikonsum oleh setiap aktivitas. Jadi ya sumber daya itu kan pasti dihitung ya seberapa banyak gitu, dan ya itu kan terbatas gitu ya, itu harus diperhitungkan sumber daya itu. Kemudian uses a mathematical model to describe the problem of concern. Kemudian di sini menggunakan sebuah mathematical model atau model matematika untuk mendeskripsikan satu masalah yang di concern ya, yang sedang diperhatikan. Kemudian linear programming itu kan ada dua kata ya, dari kata linear dan satunya programming. Linear itu apa? Linear itu all mathematical function in the model must be linear function. Jadi semua fungsi matematika ya, fungsi itu dalam fungsi matematika dulu kalau di kalkulus di matematika waktu di SMA SMP, fungsi matematika itu kan biasanya F kurung buka X kurung tutup ya, itu fungsi matematika. Nah fungsi yang seperti itu, semua fungsi matematika itu dalam model harus dibuat bentuk fungsi yang secara linear gitu. Nah kalau linear kita tahu kalau dalam secara visual fungsi linear itu kan kalau digambarkan secara visual dalam diagram kartesius misal dua dimensi ya, x dan y, x y itu garisnya kalau garis linear itu ya garis yang lurus ya. Kalau yang bengkok atau lenggak-lenggok bergelombang atau membentuk satu lembah atau satu gunung atau beberapa lembah beberapa gunung itu yang non linear, contoh yang non linear. Kalau yang linear yang garis lurus seperti itu. Nah nanti dalam linear programming itu ada beberapa garis-garis lurus gitu yang saling berpotongan dan seterusnya, nanti akan membentuk satu region atau satu daerah tertentu yang visible ya, visible region istilahnya. Nah di situ kita cari yang paling optimal yang mana. Kalau dimasukkan yang paling nilai fx-nya itu paling tinggi, itu fungsi tujuan, itu yang mana. Itu kalau untuk maksimasi atau kalau maximise biasanya maximise cost ya, maximise profit, memaksimumkan keuntungan. Kalau tujuannya untuk meminimumkan profit, meminimumkan cost, meminimumkan biaya ya atau ongkos, itu berarti kan harus cari yang nilai terendah gitu fx fungsi tujuannya, itu cari yang paling kecil gitu. Itu jadi ada dua kan fungsi objektif itu, ada maximize ada minimize. Kalau maximize itu berarti cari yang tertinggi,
nilai apa ketika dimasukkan variabel keputusannya nanti muncul fx-nya yang paling gede. Kemudian kalau yang apa minimize itu cari fx-nya yang paling kecil. Nanti fungsi objektifnya cari yang paling terendah di antara yang lain. Ini maksudnya di antara beberapa visible region ya, daerah yang layak tadi. Nah, untuk tadi kata linear seperti itu. Kemudian kata programming itu bahkan dapat disahkan lagi sebagai planning. Planning itu ada perencanaan kan, gitu. Jadi perencanaan satu fungsi pemodelan matematika gitu ya, yang tentunya tujuannya untuk mengoptimalkan begitu, untuk memaksimas profit atau minimize cost gitu. Kemudian planning activities to obtain an optimal result. Ideas a result that reach the specific goal best according to the mathematical model among all visible alternatives. Nah, merencanakan aktivitas apa? Jadi program linear atau linear programming itu merencanakan aktivitas ya untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Nah, contohnya sebuah hasil yang mencapai goal itu kan tujuan yang goal base, berarti tujuan yang terbaik ya, yang secara spesifik ya, sesuai dengan model matematikanya ya, di antara semua alternatif solusi yang layak ya, yang tadi saya contohkan. Jadi ada visible region gitu kan, ada beberapa garis kemudian saling berpotongan dan itu membentuk region itu apa, area ya, atau ya area lah bahasa umumnya, area. Di situ nanti kita cari yang paling optimal yang mana, tergantung ya. Kalau maximise ya berarti yang paling fx-nya paling tinggi, kalau minimise fx-nya yang paling rendah. Nah, seperti ini apa model matematiknya. Jadi ada di sini, sebentar saya pakai pointer ya. Jadi ada yang namanya fungsi objektif ya, objective function. Mana objective function? Yaitu yang ini nih, sederetan ini ya, satu garis ini kebetulan di sini dicontohkan untuk maximize. Berarti di sini mungkin contoh untuk memaksimalkan keuntungan ya, atau profit. Nah, di sini ini yang disebut fungsi tujuan atau objective function. Biasa di sini y atau fx gitu. Ini fungsi tujuannya. Di sini sebelah kiri sih fx-nya ini, tapi ya karena di sini nggak cukup, saya taruh di sebelah kanan. Masalah sama saja karena di sini sama dengan. Kemudian ada subject to, itu kalau dalam bahasa Inggris apa di kotak yang ini ya, kotak ini nih apa constraint-nya. Dan constraint itu biasanya ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa banyak. Constraint ini kan batasan ya, atau kendala. Ada yang menerjemahkan kendala, ada batasan gitu. Jadi yang membatasi pada satu persoalan ini gitu. Yang membatasi tadi apa contohnya ya, kayak sumber dayanya, yang kemudian misal baik sumber daya manusianya, misalkan jumlah karyawannya, misal jumlah modalnya, misal jumlah ya, yang pokoknya yang selalu di situ membatasi ya, yang seperti itu adalah. Nah, itu adalah constraint. Nah, di sini kan ada X1, X2, X3, X4 ya. Nah, ini adalah
disebut sebagai decision variable atau variabel keputusan. Nah, itu nanti dicari X1 nya berapa, X2 nya berapa, X3 nya berapa, X4 nya berapa, lalu nanti kita cari yang, kalau maximax ini ya, kita cari maximax, berarti kita cari fx nya paling besar gitu. Nah, ini komponen dasarnya dalam linear programming. Jadi ada decision variable tadi ya, X1, X2, X3, X4, bisa sampai tergantung kasusnya ya. Ini kebetulan dicontohkan variabel keputusannya ada 4 gitu, bisa 5, bisa 6, bahkan sudah 100 gitu. Itu variabel keputusan. Variabel keputusan ini yang kita cari untuk menentukannya. Kemudian ada objektif ya, objektif itu tujuan ya, atau goal yang kita inginkan untuk optimasi, bisa memaksimis atau minimasi atau memaksimasi gitu. Jadi apa maksimasi? Contohnya maksimasi profit. Ya. Kalau minimasi apa? Minimasi biaya kan, atau cost. Nah, lalu yang berikutnya constraint dan the solution must satisfy, apa batasan ya, yang solusinya harus memuaskan kan. Constraint itu di mana? Yang constraint itu yang ini kan, yang ini di sini, ini constraint. Lalu step-stepnya apa gitu? Definisi yang cocok gitu ya dari variabel, definisikan variabel yang cocok dari apa, variabel keputusannya gitu, decision variable. Jadi definisikan ya, melihat permasalahannya dulu ya. Nanti kalau di situ ada beberapa variabel gitu, parameter atau variabel, misal 2 ya, berarti di sini variabelnya 2 gitu. Kemudian constructing the objective function and constraint, jadi membangun fungsi objektifnya dan constraintnya. Lalu setelah itu mencari solusinya, mencari masalahnya. Oke, itu. Kemudian ini ada contoh kasus ya, dalam kasus masalah linear programming. Dia ada perusahaan kaca yang bernama Windows, memproduksi kaca, jadi kaca untuk jendela dan pintu gitu, dengan kualitas yang tinggi. Perusahaan ini mempunyai 3 departemen. Departemen 1 membuat rangka aluminium dan perkakas logam. Kemudian departemen 2 membuat rangka kayu. Kemudian departemen 3 membuat kaca dan merakit sebuah produk. Nah, akibat penurunan pendapatan ya gitu, jadi ada kasus ternyata di apa akhir-akhir ini, misal perusahaan itu mengalami penurunan pendapatan gitu. Nah, itu kan timbul masalah. Pihak atasan akhirnya memutuskan untuk mengubah lini produk perusahaannya. Nah, produk yang tidak mendatangkan keuntungan akan dihentikan, dan perusahaan akan menentukan kapasitas produk untuk membuat 2 produk yang dinilai mempunyai potensi pasar yang tinggi, yang paling laku dijual. Nah, jadi ada produk 1, ada produk 2 ya kan. Produk 1 itu adalah pintu kaca dengan rangka aluminium yang ukurannya 8 kaki. Kemudian produk 2 itu rangka rangkap jendela dari kayu berukuran 4 kali 6 kaki. Nah, produk 1 membutuhkan proses di departemen 1 dan 3 ya. Kemudian ini nih,
produk 1 membutuhkan proses di departemen 1 dan 3. Ditandai dari mana? Ini nih. Dia punya nilai di mana? Dari departemen 1, departemen 3. Sedangkan yang departemen 2 dia tidak tidak memiliki, tidak diproses gitu ya, tidak berproses pada departemen 2, dilewati berarti kan pada departemen 2 ini. Di sini dinyatakan dengan nilai 0 gitu. Nah, kemudian produk 2. Di sini dikatakan produk 2 diproses pada departemen 2 dan 3. Oke, ya 2 dan departemen 2 dan 3. Ya kan di sini nilainya masing-masing 2. Departemen 2 dan 3 gitu kan. Oke, yang departemen 1 0 berarti kan tidak diproses di departemen 1 untuk produk 2 gitu. Nah, ini diketahui keuntungan untuk setiap produk 1 itu 3.000 US dollar. Nah, produk 2 diketahui 5.000 US dollar. Kemudian waktu produksi yang tersedia per minggunya ya, ini satuannya jam ya, berarti ini 4 jam ya, untuk departemen 1 itu. Kemudian untuk departemen kedua itu waktu produksi yang tersedia 12 jam. Untuk yang waktu produksi departemen 3 itu 18 jam gitu. Nah, ini nantinya akan bisa dimodelkan satu bentuk pemodelan matematika gitu. Jadi misal gini, itu akan ini akan dibuat model matematika ya. Jadi misal fungsi tujuannya ya, fungsi tujuannya itu fx sama dengan kan 3.000 itu ya, 3.000 atau pakai ini aja ya. Udah terlanjur. Ini nggak usah pakai fx. Oh ya, bisa dihapus ya. Fungsi tujuannya Y sama dengan 3000 X1 gitu ditambah 5000 jelek 5000 X2. Jadi ini artinya 3000 kali X1 ditambah 5000 kali X2. Jadi X1 nya itu adalah apa? X1 itu pengganti untuk variabel dari produk 1. Kemudian X2 adalah variabel pengganti produk 2 gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi tujuannya ya, objective function. Nah, lalu kita bentuk constraint-nya sekarang. Constraint-nya berarti kan ada 3 persamaan ya. Jadi 1x ya, atau 1x itu kan tidak usah kita tulis 1x ya, tapi x aja cukup. Berarti X1 ditambah 0 gitu, 0x2. 0 kali x2 kan ya 0 kan. Berarti nggak usah kita
tulis X2 nya ya, cukup gini aja. Di X1 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya kan. Jadi kan kalau ini ditambah ini produk 1 ya, waktu produksi pada produk 1 ditambah waktu produksi pada produk 2 itu kan terbatasi oleh waktu produksi yang tersedia gitu. Maka oh iya, ini bukan sama dengan, harusnya ini adalah lebih kecil sama dengan, jadi tidak boleh lebih dari ini gitu. Jadi lebih kecil sama dengan 4. Nah kemudian sekarang ini departemen 2 ya, produk 1 tambah produk 2 gitu kan, sama dengan tidak boleh lebih dari 12 gitu kan. Jadi 0 kali X1 habis ya, 0 kali X1 kan 0 ditambah dengan 2 apa? 2 X2. Dari mana ini? Ini 2X2. Kenapa X2 dikalikan X2 duanya? Ya produk 2 kan. Nah lalu lebih kecil apa lebih besar? Berarti kan lebih kecil sama dengan kan, tidak boleh lebih dari 12. Tapi sama dengan 12 masih boleh. Kemudian yang departemen 3 sekarang kan, departemen 3, produk 1 dan produk 2 dia memiliki angka kan. Berarti yang di departemen 3 ini produk 1 nya 3, berarti 3 kali X1 gitu ya. Terus ditambah dengan berapa ini? 2 ya, produk 2 nya 2 kali X2 ya. Lalu sini tandanya sama ya, lebih kecil sama dengan 18. Nah seperti ini adalah bentuk model matematiknya ya. Ini dari kasus perusahaan kaca Windows ini. Nah ini nanti diapakan Pak? Maksimasi atau diminimasi. Kita lihat ini sebenarnya ini apa di sini objektifnya, yaitu keuntungan kan. Keuntungan itu diminimasi apa dimaksimasi? Keuntungan itu adalah keuntungan sebesar-besarnya kan, berarti kan dimaksimasi. Berarti max. Kalau max berarti ya terkait fungsi tujuannya ini nanti. Fungsi tujuan mana? Yang ini kan. Dimaksimalkan. Jadi cari yang nilai Y terbesar dari diantara visible region-nya nanti. Nah ini kan nanti bisa dibuat garis. Kalau masih 2 dimensi gini ya, X1 X2 itu bisa menggunakan diagram kartesius ya. Jadi nanti ada X sama dengan X1 sama dengan 4 ya. X1 sama dengan 4 kita buat garis saja. Nanti yang lebih kecil dari 4 itu regionnya atau areanya yang sebelah mana gitu. Nah itu nanti bisa divisualkan menggunakan diagram kartesius. Kemudian yang ini X2 lebih kecil sama dengan 12. Nanti
berarti kan ini 2 pindah ke ruas kanan, jadi X2 nya lebih kecil sama dengan 6 gitu kan. Nah kemudian udah ketemu kan X1 X2 nya itu, X1 nya 4, X2 nya 6, dimasukkan di sini. Oh bukan dimasukkan. Jadi yang di sini yang jadi ada 3 garis ini yang tidak saling berkaitan ya. Nanti dibuat 3 garis ya. Garis pertama itu yang ini, kemudian yang kedua ini garisnya, ini yang garis ketiga. Nanti kalau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan itu kan untuk region atau daerah yang diarsir lah, mana yang sebelah mana yang diarsir, mana yang diarsir. Nah, nanti yang diarsir yang ketiga kali itu, nah itu yang berarti visible regionnya. Kenapa diarsir 3 kali? Kan ini ya ada 3 constraint ini kan diarsir 3 kali ya, itu berarti visible regionnya atau daerah yang layak. Nah dari daerah yang layak itu nanti ditentukan mana titik-titik yang paling pojok-pojok itu kan, mana yang paling, kalau maksimis berarti paling besar ketika dimasukkan ke dalam ini fungsi tujuannya ini atau objective function ini. Nah kalau udah dibandingkan udah ketemu yang paling besar ya, itu udah hasilnya untuk kasus ini udah terpecahkan solusi optimalnya gitu. Oke, nah ini contoh ini sebenarnya bukan persamaan yang merepresentasikan dari slide yang sebelumnya ini ya, bukan, tapi ini contoh saja gitu ya, kan nggak sama ya seperti yang saya buat ini kan, nggak sama. Nah untuk yang ini contoh saja. Nah, nanti berupa seperti ini yang saya maksud visible region itu ya, yang ini daerah terasir ini ya, ini kan berbagai udah dari nah yang ini kan daerah terasir visible region, dimana telah ditemukan berasal dari kelima constraint yang ada ini gitu. Jadi untuk yang jadi awalnya itu sebenarnya untuk constraint pertama ini ya -3 X1 plus X2 lebih kecil atau sama dengan 2, berarti kan sebenarnya garisnya itu yang ini sebenarnya membentuk garis seperti ini. Ini masih lanjut ke sana ke bawah gitu. Dulu kan buat garis seperti itu ya, ini sampai ke atas sana sebenarnya, sampai Taingga, ini sampai ke Taingga, ini Taingga. Kemudian konsen kedua X2 nya di sini lebih kecil sama dengan 11 ya. Maka ini sebenarnya garisnya itu seperti ini. Nah gitu, jadi memanjangkan ke ini ke kiri, ini sampai ke kanan sana. Nah kemudian konsen ketiga sekarang, jadi X1 minus X2 lebih kecil sama dengan 3. Nah pepotongan garisnya adalah ini kan sebenarnya, ini saya panjangkan di sini ya, ini sumbu Y nya sampai ke sana kan, sumbu X nya nah sampai ke kiri sana. Nah ini nanti yang konsen ketiga itu tadi ya, ini sebenarnya garis yang memotong sumbu Y di titik ini gitu kan. Kalau diperpanjang garisnya ini juga ke sana. Ini kalau dilanjutkan ini sampai sana gitu, garis yang untuk constraint 3 ini.
constraint yang keempat, jarang X1 lebih kecil itu sama dengan 6 kan ini. Garis yang ini. Nah, ini memotong sumbu X di sini. Pasti di sini 6 X1 nya gitu. Karena X1 lebih kecil sama dengan 6. Tapi arahnya sana. Nah, berikutnya yang constraint yang terakhir ini hanya untuk menandakan bahwa X1 X2 itu arealnya tidak boleh negatif ya. Jadi X1 harus lebih besar sama dengan 0, X2 juga harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Makanya daerah yang diarsir ya yang sebelah sini aja. Kalau kita bisa, ini daerah X nya positif ya, Y-nya positif gitulah, atau ini X1 nya positif, X2 nya positif gitu. Atau kalau dalam kuadran itu kuadran 1 ini, kalau sini kan kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4 istilahnya. Nah, lalu fungsi tujuannya yaitu untuk memaksimumkan X1 plus 2X2 kan. Nah, sebenarnya X1 plus 2X2 itu dibuat kalau dibuat garis ini. Terus nah, inilah yang putus-putus di sini. X1 nya gitu. Nah, lalu cari solusinya yang paling optimal kan. Kalau maximize berarti cari yang paling tinggi ketemunya gitu, di antara visible region yang ada. Ini kan titik-titik potong ini di sini. Kira-kira yang paling tinggi ya mungkin kalau enggak di sini, atau yang di sini, atau yang di sini gitu kan. Nah, nilainya yang tinggi di sini di antara tiga ini salah satunya. Mana kira-kira? Ternyata di sini setelah dibandingkan satu dengan yang lain, solusinya dimasukkan ya. Misal X1 nya 3, X2 nya 11 itu dimasukkan. Nah, ternyata hasilnya masih lebih kecil dari yang ini ya. Ini kan ketemu 28 ya, 28. Ini 28 hasil dari mana? Hasil dari X1 nya ketika 6, X2 nya 11. Ini dari mana? Dari titik yang ini. Ini yang paling optimal di situ. Ya udah kelihatan sih, itu paling tinggi ya X1 nya X2 nya itu paling tinggi lah dari antara yang lain gitu. Ini masih sangat simpel ya. Nanti lebih kompleks lagi, ada sampai variabel keputusannya bisa sampai 5 sampai 6 dan seterusnya. Oke. Nah, nanti silakan dilanjutkan dikerjakan ini ya, ini nanti ketemu. Oh, yang ini yang perusahaan Windows perusahaan kaca tadi silakan dikerjakan gitu, nanti silakan dikumpulkan. Nah, kemudian inilah sebenarnya bentuk umumnya dari linear programming ya, secara umum. Jadi kalau secara umum berarti semua dimasukkan, tidak ada angka ya di sini, serba variabel parameter. Nah, di sini ada C1, C2 sampai ke Cn, ini berarti kan koefisien ya, koefisien. Kemudian X1, X2 sampai ke Xn, ini adalah variabel keputusan. Nah, kemudian ada nanti untuk yang constraint kan yang ini ya, ini constraint itu entah constraint 1 atau 2 sampai 3 atau sampai banyak pun bisa jadi.
bisa sampai 10 bahkan ratusan. Kemudian untuk tanda yang di sini untuk constraint di sini biasanya bisa menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau bukan mungkin sama dengan juga bisa, tergantung kondisi soalnya. Kemudian visible region. Nah, tadi yang sudah saya singgung ya, visible region adalah daerah yang atau area yang layak di antara beberapa solusi yang tersedia yang memungkinkan. Nah, visible region itu biasanya berbentuk polyhedron. Poly itu banyak, hedron itu bentuk segi banyak lah, yang dimensinya atau sisinya banyak n. N itu bisa 1, 2, 3, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan ini maximise ya, bisa minimise juga gitu, tergantung tujuannya mau dimanakan gitu. Kemudian ada constraint di sini. Nah, ini kan kalau banyak ya, sudah lebih dari 3 dimensi, tidak bisa kita buat visualisasi ya. Jadi kita kalau lebih dari 3 variabel atau bahkan 3 variabel pun lebih mudahnya menggunakan operasi matrik ya, seperti aljabar linear itu kemarin ya, semester yang lalu. Itu tidak bisa digambarkan secara visual dengan diagram Cartesius atau diagram yang 3D XYZ. Kalau 4 dimensi ya nggak bisa kan, kita terlalu rumit. Ya nggak bisa, harus dibuat bentuk matriks. Nah, ini optimization. Optimization itu ya mengoptimasikan ini nih. Jadi nanti cari yang dari visible region ini yang paling optimal gitu kan. Gitu. Ya kalau maksimasi ya berarti yang paling optimal, yang paling gede. Kalau minimasi ya cari yang paling rendah. Kemudian menyelesaikan masalah linear ya, solving linear problem. Ini outcome-nya ya optimal solutions exist. Artinya solusi optimalnya itu ada. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, solusi fungsi objektifnya bisa unbounded. Unbounded itu tidak dibatasi, artinya sampai visible regionnya tak hingga, bisa jadi seperti itu. Terlalu banyak gitu lah yang mungkin solusi yang layaknya itu terlalu banyak. Kemudian outcome yang ketiga ya hasil fungsi objektifnya atau visible regionnya, daerah yang layaknya ya, area yang layak seperti yang tadi itu tidak ada, bahkan itu bisa juga terjadi ya. Kalau garis-garisnya kalau misal yang dalam 3D yang 2 dimensi ya, kasus yang seperti yang tadi dibuat visualkan secara diagram Cartesius. Kalau beberapa garis misal tidak berpotongan gitu, tidak saling berpotongan, maka tidak akan tercapai, tidak ada area yang visible kan, visible regionnya nggak ada karena tidak berpotongan. Kalau garis tidak berpotongan biasanya yang kalau dia masih 2 dimensi ya itu yang tidak yang sejajar, biasanya tidak akan memotong, tidak akan memotong sampai kapan kalau sejajar. Nah, untuk yang masalah yang unbounded ya, unbounded tadi itu visible regionnya seperti ini visualisasinya. Jadi ini ke sana itu ke
atas itu tidak ada batasannya gitu, kemudian ke kanan ini juga nggak ada batasannya gitu, nggak ada yang membatasi, maka solusinya kan unbounded. Jadi ya tak inggah gitu, tak inggah. Tapi kalau tak inggah kan tidak ada nilai pastinya ya gitu, jadi disebut nanti solusinya akan unbounded gitu. Kapan nanti ada beberapa kasus yang ya seperti ini, contoh ini unbounded itu ini constraint-nya. Lalu invisible problem, jadi masalahnya tidak visible tadi ya, visible region-nya nggak ada, constraint-nya contradict each other. Jadi constraint-nya ini seperti ini, dia ambigu lah, atau yang satunya ngomongin seperti ini ketika X ditambah Y itu lebih besar, tapi yang satunya ekspresinya lebih kecil sama dengan setengah gitu. Nah ini tidak konsisten, tidak ada adanya ketidak konsisten di sini antara fase satu dan yang lain. Jadi yang fase kedua dengan fase yang keempat itu tidak konsisten. Itu akan, jika ada seperti ini nanti akan invisible region-nya nggak ada. Lalu solving linear problem, jadi masalah menyelesaikan masalah linear yang pertama yaitu find which of three cases are applicable. Jadi temukan di mana dari ketiga kasus yang dapat diaplikasikan, yaitu apakah jadi kemungkinannya ya, apakah invisible atau unbounded, ataukah visible dan juga bounded. Bounded terbatasi ya. Kalau visible dan bounded maka akan pasti ketemu nilai optimalnya gitu. Dan jika optimal, temukanlah solusi optimalnya gitu. Catatan, multiple optimal solution adalah possible, mungkin kelipatan solusi optimal yang berkelipatan itu bisa terjadi, mungkin terjadi. Nah ini sifat dari linear programming ya, yaitu yang pertama proportionality. Ini kontribusi masing-masing variabel keputusan atau decision variable dalam fungsi objektif ya, dan kendala menjadi berbanding lurus dengan nilai variabelnya. Kemudian additivity atau aditivitas, kontribusi total dari semua variabel dalam fungsi objektif dan dalam kendala ya constraint menjadi jumlah langsung dari kontribusi individu masing-masing variabel. Kemudian certainty, semua koefisien objektif dan hambatannya dari model pengukuran linear itu bersifat deterministik ya. Certainty bisa deterministik, tertentu lah, bisa ditentukan gitu. Tidak probabilistik. Jadi benar-benar exact hasilnya, exact solusi yang exact, pasti. Kemudian divisibility, jadi variabel keputusan dalam model pemrograman linear diizinkan untuk memiliki nilai apapun, termasuk nilai non integer pun boleh, yang memenuhi kendala fungsional dan non negativitas. Solving system of linear inequalities, menyelesaikan sistem dari ketidaksamaan linear ya. Itu algoritma atau tools ya, algoritma atau metode yang bisa digunakan ya, early work by Fourier, itu Fourier Motzkin elimination algorithm atau linear arithmetic itu bisa juga.
kakek. Nah, untuk pada saat World War kedua ya, World Second, optimal allocation of resources ya, advent of electronic mechanical calculation machines, itu pada saat waktu itu. Ini kemudian LV, kantor Novik pada tahun 1940, dan juga the Josh di Danzig, ini juga ilmuwan dari USA tahun 1947, itu berkontribusi pada dia menghasilkan simplex method atau metode simplex yang nanti akan kita bahas juga untuk di pertemuan berikutnya. Jadi ada simplex method, ada episodal method, ada interior point method dalam linear programming ya. Nah, ini juga nanti silahkan dikerjakan ya, buat formulasi linear programming dari permasalahan berikut itu. Jadi salah satu perusahaan baja utama di dunia bertempat di kota Steeltown, dan satu-satunya perusahaan yang mempunyai banyak pekerja. Perusahaan memiliki dua sumber polusi utama, yaitu blast furnace dan open heart furnace. Perusahaan ingin memperbaiki kualitas lapisan udara di kota Steeltown dengan mengurangi polutan yang mereka timbulkan. Adapun data yang dimiliki adalah sebagai berikut. Nah, nanti fungsi tujuannya berarti apa? Untuk meminimalkan polusi ya, berarti minimize. Jadi fungsi objeknya ada minimize. Untuk konstruksinya nanti silakan bisa diambil dari data yang tersedia ini gitu. Ini contoh juga contoh latihan, itu juga bisa silakan kerjakan. Nah, untuk berikutnya silakan baca ini dari di book yang saya share kemarin ya, yang karangan Hamdi atau Presentations Introduction, silakan dibaca. Dan yang tadi yang soal-soal tadi silakan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Oke. Itu untuk materi di pertemuan ketiga ini. Silakan.